Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini terkait tentang kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi berkata, "Wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada." Dan sungguhnya Muhammad itu adalah hambanya yang terpilih, wa nabiyyul mujtaba, nabinya yang terpilih, wa rasuluhul murtada, dan rasulnya yang diridai. Wa innahu khatamul anbiya, dan sungguhnya Rasulullah adalah penutup para nabi. Wa imamul atqiya, dan pimpinan para orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin, dan pimpinan para rasul. Wa habibu rabbil alamin, dan kekasih Rabbul alamin. Wa kullu da'watin nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawan. Setiap pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesatan dan hawa nafsu. Wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara, dan Rasulullah diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia, bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya, dengan hak dan petunjuk, dengan cahaya dan kemilau ya. Baik. Ini semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas. Pertama kita akan bahas tentang urgensi kenapa kita mempelajari tentang nubuwah, terkhususkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenabian adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan kenabian dengan rahmat dalam Al-Qur'an. Contoh seperti firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Orang-orang kafir, mereka punya ide, mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada seorang yang agung dari dua kota ini? Maksudnya dari kota Mekah dan Taif. Maksudnya kenapa Al-Quran, kenapa diturunkan sama Muhammad? Kok tidak diturunkan kepada misalnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Taif, atau kepada Al-Walid bin Al-Mughirah yang punya harta di Mekah dan di kota Taif? Kenapa kepada Muhammad? Jadi mereka protes. Ada yang lebih agung dari Muhammad, yaitu Walid bin Al-Mughirah atau Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maka Allah bantah, kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, yaitu masalah kerasulan. Di sini Allah menamakan kenabian dengan apa? Rahmat. Rahmat rabbik, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Sehingga kenabian adalah rahmat dari Allah untuk para hambanya ya. Makanya Allah mengatakan kenabian adalah rahmat. Demikian juga seperti dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Khadir. Kata Allah, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Fawajada, maka Musa dan pembantunya Yusha bin Nun mendapati hamba kami, atainahu rahmatan, kami berikan kepada rahmat. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya kami berikan dia kenabian. Allah menamakan kenabian dengan rahmat, karena kenabian adalah rahmat, anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, "Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina." Ismail, Idris dan Zulkifl semuanya termasuk orang-orang yang sabar, kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Maksudnya kami dalam kenabian. Dalam kenabian. Sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir. Maksud saya, diutusnya para nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin ketika mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kenabian adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini penjelasan panjang lebar dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Muqaddimah Zadul Ma'ad. Beliau menjelaskan bahwasanya kebutuhan seorang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhannya kepada air dan makanan. Ya, lebih dari kebutuhan ikan terhadap air. Ikan tanpa air tidak bisa hidup. Manusia tanpa wahyu tidak bisa hidup, ya, tidak bisa hidup. Fi dhalalim mubin.
Kalau mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah, mereka dalam kesesatan. Oleh karenanya kita ini benar dengan otak kita, dengan akal kita yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengenali kebenaran dan keburukan secara global. Secara global. Tapi setelah terperinci untuk menjalani kehidupan ini, kita butuh ajaran Nabi SAW. Bagaimana berkeluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana mencari petunjuk, bagaimana kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Ya, ini semua butuh ajaran dari Nabi SAW. Kita mengenal mana taib, mana al-khabith, mana yang taib, mana yang khabith. Ibnu Qayyim jelaskan dengan panjang lebar di Muqaddimah Zadul Ma'ad, sehingga dia mengatakan demikianlah konsekuensi, maka kita harus mencintai Nabi lebih daripada kedua orang tua kita, lebih daripada seluruh manusia, karena jasa Nabi kepada kita jauh lebih besar daripada jasa orang tua. Orang tua punya jasa untuk membuat kita ada di atas muka bumi ini dengan sebab ayah dan ibu, tetapi sebab membuat kita bahagia di dunia sebelum di akhirat siapa? Nabi SAW. Maka adanya Nabi adalah rahmat. Rasulullah SAW mencontohkan segalanya dari A sampai Z. Dari yang perkara besar sampai perkara yang kita anggap sepele. Sampai adab qadha'il hajat, adab buang hajat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab makan, adab minum, ya semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain agar kita bisa bahagia. Oleh karenanya benarlah kerasulan, kenabian adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara urgensinya kita belajar tentang nubuwah karena kita harus syahadatain. Dan syahadatain adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang tidak bersaksi Muhammad seorang rasul, maka meskipun dia beriman kepada Allah, maka tidak dianggap. Lihatlah orang Yahudi, orang Nasara, mereka mengaku beriman kepada Allah, bahkan mereka mengaku beriman kepada hari akhirat. Mereka percaya ada surga dan neraka. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidak dianggap keimanan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun." Kata Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya siapa? Minal ladzina utul kitab, maksudnya dari ahli kitab Yahudi Nasrani. Allah memvonis mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Padahal mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhirat. Di antara sebabnya kenapa? Karena mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika tidak terpenuhi syahadatain, cuma syahadat pertama beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka iman mereka tidak dianggap oleh Islam, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang kalau mau selamat harus beriman, mengimani Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Rasulullah kirim surat kepada para raja-raja Nasara. Rasulullah SAW dakwahi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi SAW. Ya, Rasulullah berkata kepada Heraklius, "Aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain." Masuk Islamlah, yaitu beriman aku adalah Rasulullah, maka kau akan selamat. Niscaya Allah akan berikan kepada engkau ganjaran 2 kali. Itu ganjaran kau beriman kepada Nasraniyah, kepada Nabi Isa, dan ganjaran kau beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah ketika kau masuk Islam. Maka di sini nampak urgensinya kita harus meyakini bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyaknya penyimpangan terkait masalah kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak penyimpangan. Saya akan kasih gambaran, nanti akan lebih jelas kalau kita bahas secara detail ya. Akan jelas, tapi saya kasih gambaran di lembaran berikutnya ya. Contoh penyimpangan terkait dengan nubuah. Misalnya pertama, misalnya menganggap bahwa kenabian bisa diusahakan, yaitu kenabian adalah hasil usaha, hasil latihan. Dengan seorang melatih diri, maka dia akan menjadi seorang nabi. Ini pendapat falasifah. Ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan para pengikut mereka berdua. Mereka menganggap bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab, perkara yang bisa diusahakan. Nanti akan kita jelaskan habis ini insyaallah. Bagaimana cara menjadi nabi? Siapa tahu antum bisa ikutan ya. Waliyadzubillah ya. Bagaimana cara menjadi nabi ya. Jadi kata mereka kenabian itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan ya. Bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi diusahakan, dicari, dilatih, akhirnya bisa mendapatkan kenabian. Ini salah satu sebab kenapa Ibnu Sina juga dikafirkan karena menganggap
kenabian bisa diusahakan. Karena konsekuensinya kalau nabi bisa diusahakan, siapapun bisa jadi nabi. Kemudian yang kedua, kenabian tidak tertutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang juga bisa jadi nabi, ya. Yang penting memenuhi persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku. Ikut latihan. Baik. Ini contoh penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua, menganggap kemuliaan adalah seorang keluar dari sifatnya sebagai seorang hamba. Jadi mereka menganggap dengan memuliakan Nabi dengan mengangkat Nabi sampai derajat keluar dari seorang hamba. Seperti mereka menganggap Nabi seperti Tuhan, ya. Disifatilah Nabi SAW dengan sifat-sifat ketuhanan, mengetahui ilmu gaib, bisa menghilangkan penderitaan, tempatnya bersandar ketika terjadi penderitaan. Seakan-akan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi bukan hamba. Ini adalah kesalahan fatal, ya. Menganggap bahwasanya untuk memuliakan Nabi, Nabi keluar dari derajat sebagai hamba. Padahal Nabi dipuji oleh Allah bukan hanya sebagai rasul, tapi dipuji oleh Allah sebagai apa? Seorang apa? Hamba. Abdullah wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh. Nabi adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, ini contoh kesalahan. Yang satu, mengangkat Nabi hingga pada derajat ketuhanan. Ini banyak orang-orang sufia yang berlebih-lebihan mensifati Nabi sampai pada derajat apa? Ketuhanan, ya. Di antaranya seperti perkataan sebagian mereka, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat, yaitu dunia dan surga. Ini kedermawananmu. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ilmu lauhil mahfuz. Maka kalau tidak salah Syaukani ketika membantah, dia mengatakan seandainya syair ini ditujukan kepada Allah maka tepat. Sungguhnya di antara kedermawanan engkau ya Rabb adalah dunia dan surga, dunia dan akhirat. Benar atau tidak? Benar. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Benar atau tidak? Dan menjadi masalah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlebih-lebihan mengangkat Nabi pada derajat ketuhanan. Ini tentu maksudnya ingin menyanjung Nabi, tapi justru itu merendahkan Nabi. Karena Nabi di antara dipuji oleh Allah karena sifat kehambaannya, ubudiyahnya. Ini akan kita bahas. Demikian juga di antara kesalahan terkait dengan hal ini, sebagian orang tidak mau jadi hamba. Maka dia mengatakan kami sudah mencapai derajat hakikat, maka tidak perlu apa beribadah, ya. Nabi menjadi hamba, dia terpuji. Kamu malah tidak mau menjadi hamba Allah. Semua takalif, semua beban-beban syariat sudah gugur. Kenapa? Sudah mencapai apa? Hakikat. Ini juga kesesatan orang-orang sufi. Sebagian orang apa? Sufi. Tapi di antara penyimpangan terkait dengan nubuwah, ya, terkait dengan kerasulan, sebaliknya berusaha menghilangkan sifat kerasulan Nabi. Meskipun tidak langsung. Contohnya dengan menolak hadis-hadis Nabi dengan akal. Kita tahu bahwasanya di antara konsekuensi Nabi adalah utusan Allah, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi setiap yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Konsekuensi dia seorang rasul, maka apa yang dia ucapkan kita benarkan. Selama hadisnya sahih maka kita benarkan. Sebagian orang tidak. Tunggu dulu, kita timbang dengan akal kita, rasional atau tidak. Kalau tidak rasional kita tolak. Ini seakan-akan Nabi bukan seorang apa? Rasul. Ini metode dalam menolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga metode, ini satu, nomor dua, metodenya orang-orang liberal atau orang-orang pluralis yang mereka ingin menghilangkan kerasulan Nabi, seperti buku Memahami Bahasa Agama karya Dr. Komarudin Hidayat. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ada campur tangan Nabi Muhammad SAW karena Allah tidak punya bahasa. Allah hanya kasih pemahaman kepada Nabi ide-ide pokok. Maka kemudian Nabi ikut menyusun Al-Quran dengan bahasa Nabi. Dengan bahasa Nabi. Jadi menurut keyakinan mereka Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi bahasa Nabi yang menerjemahkan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendapat sebagian orang Asy'ariyah. Taib kalau begitu mereka yang mengatakan bahwasanya karena Nabi ikut campur dalam penerbitan Al-Quran, karena lafal-lafalnya dari Nabi bukan dari Allah, karena Allah tidak punya bahasa. Kalau kita Ahlus Sunnah, Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Mau bicara bahasa Ibraniyah, bahasa Suryaniyah, bahasa Arabiyah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Terserah Allah, ya.
Tapi kata mereka enggak, Allah tidak punya bahasa, Allah tidak bicara tanpa suara. Kalau begitu, Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an adalah pemahaman yang Allah pahamkan kepada Nabi, ide-ide pokok kepada Nabi, kemudian Nabi menerjemahkan dengan bahasa Arab. Nah, ketika Nabi terjemahkan dengan bahasa Arab, maka dia terikat dengan tradisi dia sebagai seorang Arab dan lingkungan dia 1400 tahun yang lalu, paham? Karena dia terjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka dia menggunakan bahasa tradisi sebagai orang Arab dan terkait dengan lingkungan dia 19 tahun yang lalu. Maka suatu kebodohan kalau kita mencaplok letterlek apa yang disampaikan oleh Nabi atau Al-Quran, kita terapkan zaman sekarang. Itu tidak tepat. Karena Nabi menerjemahkan di zaman tersebut. Terus apa yang kita lakukan? Kita lakukan semua tidak usah kita pakai, kita berijtihad. Yang penting kita paham ide pokok Allah apa. Kalau kita sudah paham ide pokok Allah apa, kita berusaha terapkan dengan hukum-hukum, kita berijtihad sekarang. Dengan hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Ini sama saja Nabi expired, paham? Tidak. Sehingga kerasulan Nabi hilang dengan demikian. Sama saja Nabi expired. Suruh bersihat, bersihat. Hukumnya apa? Akhirnya muncullah produk-produk liberal yang baru, hukum-hukum baru yang relevan, yang sesuai dengan ide pokok Allah. Apa ide pokok Allah? Kata mereka ide pokok Allah itu adalah kemanusiaan, kesetaraan, kesamaan, keadilan, humanisme dan macam-macam. Terus hasil produk hukumnya berarti homoseksual boleh. Berarti perempuan boleh menceraikan apa? Laki-laki. Berarti poligami haram. Berarti semua boleh. Akhirnya boleh. Sampai seorang wanita boleh menceraikan suaminya. Bukan suaminya yang menceraikan apa? Istrinya. Wanita boleh menceraikan suaminya dan kalau suaminya dicerai harus ada masa iddahnya 120 hari. 120 hari. Ya, iddah buat apa? Buat nongkrong. Kalau perempuan masa iddah jelas supaya dia kemudian haid bersih rahimnya. Laki-laki masa iddah buat apa? Buat nongkrong. Jadi inilah ya, ini sama saja dengan mengabaikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu tersebar di sekolah-sekolah Islam di tanah air. Buku-buku mereka jadi pegangan. Disertasi saya, karena itu pembahasan disertasi saya, S3 saya tentang masalah ini. Saya baca buku-buku mereka, mengerikan. Alhamdulillah orang-orang awam mungkin tidak sudah kalau dengar begini mungkin langsung apa? Fitrahnya menolak. Tapi kalau orang yang sok-sok pintar, benar ya? Oh iya benar ya. Oh iya benar. Ternyata selama ini kita bahlul. Itu kena syubhat. Itu syubhat terstruktur. Syubhat terstruktur. Itu sama saja dengan mengabaikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan yang akan kita bahas dalam akidah tahawiyah di antaranya Nabi adalah seorang hamba, ya. Ini akan kita bahas, Nabi adalah pilihan. Terus cara menetapkan kenabian terkait dengan mukjizat, dalailun nubuwah, ayat tanda kenabian, perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Beliau adalah nabi yang terbaik dan kekasih Allah. Sebelumnya juga beliau adalah Imamul Atqiya, maksudnya beliau lebih baik daripada para wali, ya. Lebih baik daripada para wali. Kemudian diutus untuk seluruh umat manusia. Yang ketujuh, diutus untuk seluruh manusia dan jin. Ini insyaallah 7 poin yang akan kita bahas pertemuan kali ini dan juga pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi yang pertama kita bahas, ikhwan, adalah tentang Nabi adalah seorang apa? Hamba. Karena beliau berkata di sini, wa anna Muhammadan abduhul Mustafa wa nabiyuhul mujtaba. Dan dalil Nabi sebagai seorang hamba sangat banyak. Bahkan Allah memuji Rasulullah SAW dalam kondisi-kondisi genting. Allah menyebut dengan dia sebagai hamba. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Di sini suatu mukjizat yang luar biasa adalah Isra Mi'raj. Salah satu ayat yang menunjukkan kenabian Muhammad SAW Isra Mi'raj yang diingkari oleh orang kafir ketika zaman tersebut. Dan Allah menampilkan sosok kehambaan Nabi SAW ketika itu, ya.
Menunjukkan bahwasanya Nabi dipuji dari sisi seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah berjalankan apa? Hambanya. Demikian juga dalam kondisi genting ketika Allah menantang orang-orang Quraisy, orang Arab bahkan seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kata Allah, "In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mithlih." Kalau kalian memang ragu tentang apa yang telah kami turunkan, Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan kepada Rasul kami. Di sini Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau begitu datangkanlah surat semisalnya. Sebelumnya Allah tantang, datangkan Al-Qur'an semisalnya. Kalau tidak mampu 10 surat. Muftarayatin 10 surat. Kalau enggak mampu 1 surat kalau bisa. Kalau enggak mampu 1 Al-Qur'an, 10 surat enggak mampu 1 surat. Fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian kalau mampu kalian lakukan. Jadi Allah sebutkan situ, Allah puji Rasulullah sebagai seorang apa? Hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu alaihi yakununa alaihi libada. Ketika Rasulullah sedang salat. Jadi Allah menyebut Nabi dengan hamba. Dengan hamba. Kenapa Nabi dipuji dengan hamba? Karena dia adalah orang yang paling kuat ibadahnya. Manusia yang paling kuat ibadah, yang paling menunjukkan ketundukan kepada Rabbul Alamin, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika terjadi di padang mahsyar orang-orang minta syafaat, maka mereka pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, idhabu ila Nuh. Aku tidak bisa, aku juga butuh syafaat. Aku melanggar perintah Allah. Pergilah kepada Nuh. Mereka kepada Nuh. Nabi Nuh juga bilang aku tidak bisa. Pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan tidak bisa. Pergilah kepada Isa. Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammadin abdin qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sini Nabi Isa memuji Nabi Muhammad. Dia menyebutkan sifat spesial Nabi Muhammad yang hendaknya kalian ke dia. Kenapa? Dia punya sifat spesial. Pergilah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan apa? Datang. Subhanallah. Maka mereka pun pergi ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sujud di bawah arsy. Sujud yang lama sampai Allah suruh angkat kepalanya. Jadi Nabi SAW orang yang paling kuat beribadah. Banyak kalau kita baca bagaimana sirah Nabi SAW, kuat sekali beribadah. Sampai Rasulullah SAW salat kakinya bengkak-bengkak. Sampai istrinya bertanya, Rasulullah anda salat sampai tatawarram, sampai hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Engkau bagaimana salat seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara dosa-dosamu telah diampuni yang belum akan datang. Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi afala akuna abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Rasulullah bangga dia sebagai seorang hamba. Rasulullah diberi pilihan jadi raja, dia tidak mau. Dia tidak mau jadi seorang raja. Ketika ada seorang datang gemetar di hadapan Nabi, kata Nabi, hawin ala nafsik. Ya. Innama ana abdun lastu bimalik. Saya bukan raja, saya seorang hamba, anak dari wanita Quraisy, ta'kulul qadid, yang juga makan seperti orang-orang Quraisy lainnya, yaitu makan daging yang dikeringkan. Nah, makanya kalau ada yang datang, jangan biasa saja, saya juga makan nasi kayak kamu, begitu gampangannya demikian. Ya, Nabi SAW bahagia ketika dia disifati sebagai seorang hamba. Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, orang pada ngantuk, Allah turunkan rasa ngantuk, semua tidur, semalaman tidur mereka sehingga besok pagi mereka perang dengan semangat. Yang tidak tidur cuma Rasulullah SAW. Salat malam semalam suntuk, berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan mereka. Siapa yang kuat beribadah seperti Nabi SAW? Ketika di padang Arafah, siapa yang kuat berdoa? Di bawah terik matahari, di atas onta. Dari pada zuhur sampai maghrib, subhanallah, Rasulullah SAW berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Kita di padang Arafah berdoa bingung, minta apa? Bingung. Ya Allah, lunasi utang-utangku. Amin. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang apa? Salehah. Berilah hidayah kepada istriku. Hidayah apa? Hidayah supaya menjadi wanita apa? Salehah. Ya Allah, berikan dia kepada anak-anakku. Terus doa orang tua. Habis itu bingung, apalagi mau diminta? Padahal belum jelas masuk surga. Nabi sudah jelas diampuni dosa-dosanya. Yang terlalu akan datang, kuat berdoa berjam-jam. Sampai angkat kedua tangannya. Sampai ketika ontanya bergerak, maka dia pegang tali kekang onta dengan tangan kiri dan tangan kanannya tetap menghadap ke langit. Karena dia seorang hamba yang paling menerapkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sirah Nabi semuanya seperti itu. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah,
Inilah Quraisy yang pernah mengusir Nabi 8 tahun yang lalu, sehingga Nabi harus sembunyi-sembunyi, harus lewat jalan tikus supaya selamat ke hijrah ke kota Madinah. Sekarang Nabi bawa pasukan 10.000 orang. Semua ketakutan. Tapi apakah Nabi petantang petenteng? Nabi naik onta, kemudian sampai menundukkan kepalanya sampai jenggotnya hampir mengenai pelana onta. Dengan penuh ketundukan dia tahu bahwasanya kemenangan semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hamba. Jadi Rasulullah SAW dipuji sebagai seorang hamba. Maka jangan coba-coba mengangkat derajat Nabi kepada derajat apa? Tuhan. Nah, kalau derajat Tuhan berarti dia tidak pandai beribadah. Karena Tuhan tidak perlu beribadah. Ya. Maka ini salah satu kemuliaan Rasulullah SAW adalah seorang hamba. Makanya dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang dirasakan oleh manusia. Dia Allah kasih sakit, Allah kasih begini, Allah kasih ujian-ujian. Situlah dia menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya yang kita bahas adalah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Mustafa Al-Mujtaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Maknanya mirip ya, Al-Mustafa dan Al-Mujtaba. Wajtabainahum wa hadainahum, kami pilih mereka. Mujtaba, ini dua kalimat ini datang dalam Al-Quran. Ijtabahu wa hadahu, jadi Allah beri pilihan. Jadi begini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kerasulan adalah istifa. Istifa maksudnya Allah pilih. Allah pilih, tentu ada sebab-sebabnya. Allah siapkan orang tersebut menjadi orang yang sempurna untuk dipilih menjadi seorang nabi. Makanya Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di kalangan para malaikat ada yang menjadi utusan. Dan Allah juga memilih di antara manusia ada yang menjadi apa? Utusan. Allah yang lebih tahu. Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya, siapa yang berhak menjadi nabi. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, Allah mengatakan sungguhnya mereka di sisi kami termasuk dari orang-orang yang terpilih. Termasuk dari orang-orang yang terpilih. Ya Allah yang pilih. Kenabian itu pilihan, Allah yang pilih. Demikian juga Allah berfirman, "Wa laqad istafainahu fid dunya." Kami telah pilih dia, itu Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat yang wajtabahu, Allah pilih Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang nabi. Allah juga berfirman, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Wahai Musa, sungguhnya kami telah memilihmu dari kalangan manusia dengan risalah dan dengan firman-Ku. Aku berbicara langsung dengan engkau. Jadi Nabi Musa dipilih. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh. Jadi terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para rasul adalah apa? Istifa. Istifa, pilihan Allah. Cuma bedanya antara kita dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Nabi pilih, Allah memilih seorang nabi tanpa ada sesuatu istimewa pada nabi tersebut, memang mujarrad murni kehendak Allah, Allah pilih mana yang Allah kehendaki. Kita katakan memang benar Allah memilih, tapi Allah juga menyiapkan siapa yang hendak dipilih. Maka contoh misalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak sembarang Allah pilih Nabi Muhammad, Allah siapkan dulu. Makanya ketika usia 4 tahun, Nabi Muhammad dadanya dibelah. Kemudian Nabi SAW dijaga sehingga tidak melakukan hal-hal yang haram ketika beliau belum menjadi seorang nabi. Dan Nabi SAW dijaga tidak pernah berusaha sama sekali. Baru kemudian Allah pilih ketika usianya 40 tahun. Jadi Allah milih Nabi Muhammad bukan tiba-tiba dia tadinya main-main di jalan terus dipilih, enggak. Tapi Allah siapkan juga dengan ada sebab dan akibat. Dengan sebab-sebab Allah siapkan maka dia menjadi seorang yang mulia. Jadi seorang yang mulia. Nabi Musa alaihissalam juga ceritanya panjang dari awal, dia mau dibunuh, kemudian ibunya begini, kemudian Tarau dipilih sampai akhirnya dia pergi ke Madian, sampai dia jadi ini, kemudian sampai akhirnya Allah pilih dia, Allah angkat dia menjadi seorang apa? Rasul. Jadi Allah milih pun dengan ada sebab-sebab tertentu. Oleh karena di antara bantahan kepada orang-orang Nasara yang menganggap bahwasanya Paulus atau Saulus sebagai seorang rasul, kita lihat track record Paulus. Ternyata disebutkan dia kejam, dia suka bunuh murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dia pergi ke pemimpin Romawi untuk memprovokasi, untuk menangkap para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba dia sedang pergi untuk menangkapi mereka, tiba-tiba datang Nabi Isa, ngangkat dia sebagai rasul. Sehingga setelah itu berubahlah cerita.
Nabi Isa sekarang jadi Tuhan, dia sebagai apa? Rasul. Itu bisa lihat di Alkitab ada disebutin. Maksudnya cerita seperti itu belum pernah ada terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi sebelumnya penjahat kemudian jadi nabi, enggak ada. Jadi memang nabi-nabi sebelumnya memang orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah kemudian pada saatnya diangkat menjadi seorang apa? Rasul. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana anak soleh, kemudian sabar sampai akhirnya dia diangkat menjadi seorang rasul. Bukan anak jalanan nakal nongkrong sana nongkrong sini kemudian dangdutan kemudian jadi seorang nabi. Enggak. Contoh misalnya kisah para rasul ya. 8 ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan dia masuk ke rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini perlakuan dia terhadap apa? Pengikut Nabi Isa. Kemudian pada judulnya Saulus bertobat, yaitu Paulus bertobat pada kisah Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Maksudnya murid-murid Nabi Isa. Ia menghadap imam besar, mungkin berhadap dengan raja atau apa pimpinan agama di situ atau raja, dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus, di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Jadi dia nangkap, dia siksa, dia penjara. Dalam perjalanan ke Damsyik, jadi dia dalam rencana jahat untuk menangkapi apa? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini Nabi Isa datang jadi sebagai Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya tersebut. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berilah membuka matanya. Setelah itu jadi Rasul. Setelah itu dia jadi apa? Rasul. Maksud saya, ini dalam sejarah para nabi tidak ada yang seperti itu. Jadi dalam kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memilih nabi itu orang-orang yang terpilih. Yang terpilih. Taib. Ini menyelisihi pendapat orang-orang falasifah. Contohnya Ibnu Sina, dan saya ada nukilannya dalam buku saya Syarah Rinci Rukun Iman. Nukilan dari perkataan Ibnu Sina, dan juga dalam Syarah Aqidah Wasithiyah ada nukilan dari perkataan Al-Farabi ya. Intinya menurut falasifah, al-falasifah maksudnya yang orang-orang muslim pengikut Aristoteles, Plato, tapi mereka beragama Islam. Maksudnya dalam hal ini Ibnu Sina dan sebelumnya Al-Farabi dan Al-Farabi. Mereka mengatakan kerasulan adalah perkara muktasab. Kerasulan adalah amrun muktasabun, yaitu bisa diusahakan. Perkara yang diusahakan, perkara yang bisa diusahakan. Maka dengan latihan-latihan, kata mereka, sebagaimana Nabi latihan ke Gua Hira. Nabi latihan ke Gua Hira. Taib. Apakah Nabi ke Gua Hira belajar jadi Nabi? Enggak. Makanya ketika malaikat Jibril datang, Nabi juga kaget. Kenapa saya diangkat jadi Nabi? Nabi juga kaget. Harusnya kan kalau dia nunggu-nunggu, berarti ini yang saya cari-cari. Tapi Nabi ketika datang malaikat Jibril peluk Nabi, Nabi kan takut. Nabi turun ketakutan, gemetar. Laqad khasyitu ala nafsi, saya takut sesuatu menimpa diriku. Nabi bukan latihan mau jadi nabi, enggak. Dia cuma ingin berkhalwat beribadah kepada Allah, tahu-tahu diangkat menjadi seorang nabi. Sama Nabi Yusuf tidak pernah ikut latihan, tahu-tahu jadi apa? Nabi. Nabi Isa tidak pernah latihan, tahu-tahu kecil sudah ngomong. Pernah Nabi kecil masih bayi sudah latihan jadi nabi? Enggak. Tahu-tahu Allah angkat menjadi apa? Seorang nabi. Dia masih kecil berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Masih digendong. Sungguhnya baru lahir. Sungguhnya aku seorang hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah berikan aku Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai seorang apa? Nabi. Apakah Nabi Isa latihan jadi nabi? Bagaimana cara latihan? Dia masih kecil. Dia tidak punya kemampuan untuk bisa
berlatih menjadi seorang nabi. Jadi yang benar bahwasanya kenabian didapati oleh para rasul bukan latihan. Memang Allah pilih. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah agar Harun jadi rasul. Apakah Harun latihan dulu? Enggak. Nabi Musa berkata, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi usjudu bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, ya, jadikanlah Harun membantu aku dalam berdakwah kepada Fir'aun. Harun akhi, itu Harun kakakku. Ya. Usjudu bihi azri, jadikanlah dia menguatkan aku. Wa asyrikhu fi amri, dan sertakanlah dia dalam urusanku. Maka Allah berkata, qala qad utita su'laka ya Musa, permintaanmu telah dikabulkan. Harun ketika itu langsung jadi seorang apa? Rasul. Makanya dikatakan tidak ada seorang adik punya jasa besar kepada kakaknya seperti jasa Musa kepada Harun. Kenapa? Musa berdoa kepada Allah agar kakaknya diangkat menjadi Rasul dan Allah setuju. Allah setuju. Ketika itu Harun langsung jadi seorang Rasul. Pakai latihan atau tidak? Tidak. Nabi Musa berdoa langsung jadi apa? Rasul. Makanya Allah mengatakan tentang Nabi Musa, wa kana indallahi wajiha. Musa itu punya kedudukan di sisi Allah. Buktinya dia minta kakaknya jadi Rasul langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar ada usaha-usaha. Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira bukan untuk latihan menjadi seorang Rasul. Ya. Terus bagaimana filosofi para ahli filsafat ini tentang kenabian? Kata mereka, kenabian itu dibangun di atas 3 kekuatan. Yang pertama disebut dengan kuwatul aql, yaitu kekuatan akal terkait dengan ilmu atau ilmu. Yang kedua disebut dengan kuwatut takhyil, kekuatan untuk menghayal, kekuatan untuk menghayal, menciptakan khayalan. Yang ketiga kuwatul hissiyah. Kuwatul hissiyah maksudnya kekuatan untuk memberi pengaruh kepada alam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, jadi ini sebenarnya ceritanya panjang. Saya sudah bahas dalam buku Al-Aqidah Wasithiyah tentang proses penciptaan alam versi Al-Farabi dan versi Ibnu Sina. Yang di mana kedua versi ini Al-Farabi dan Ibnu Sina ternyata mereka mengambil versi dari Plotinus ya, yang disebut dengan Al-Faidul Ilahi. Al-Faidul Ilahi. Saya tidak mungkin bahas ini karena panjang lebar, tapi intinya proses penciptaan alam adalah akal Tuhan dengan kemudian munculkan akal pertama, akal kedua, silsilah ukul, silsilah akal, sampai ada namanya al-akal fa'al. Ringkasnya, muncullah suatu akal namanya akal fa'al. Disebut akal fa'al itu maksudnya akal aktif. Bedanya akal aktif dengan akal kita, kalau kita mikir dulu baru kita proses, itu enggak? Kita ini kalau melakukan sesuatu mikir dulu enggak? Mikir baru kita berbuat. Kalau akal fa'al dia tidak mikir dulu, mikir langsung jadi. Mikir langsung apa? Jadi. Maka disebut dengan al-akal al-fa'al. Bingung kan? Sudah enggak usah dipahami. Pokoknya al-akal fa'al ini adalah faith, adalah curahan dari Allah, dari kausa prima, dari al-illatul ula, istilahnya orang-orang falasifah. Dan ilmu semua berada padanya. Maka orang kalau ingin menjadi rasul, dia harus melatih diri dengan kuat ya. Sebagaimana kita bilang misalnya anjing bisa dilatih jadi pintar ya enggak? Kucing bisa dilatih jadi apa? Pintar. Manusia pun bisa. Dia mengembangkan kekuatan pikirannya sehingga akhirnya dia connecting dengan akal fa'al. Akal fa'al inilah yang kata Al-Farabi maksudnya Jibril alaihissalam, wakil Tuhan. Sebenarnya bukan wakil Tuhan, tapi dia curahan dari Tuhan. Sehingga dia memberi nama-nama yang islami, kata dia ini Jibril. Kalau istilah Aristoteles dan yang lainnya disebut al-akal fa'al. Nah, ketika seorang sudah connecting karena melatih dirinya, sehingga dia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena dia connecting dengan Tuhan. Dia latih diri sehingga dia harus akal mufarik, bagaimana dia melepaskan materi dari tubuhnya, sehingga dia murni menjadi akal, kemudian dia connecting dengan akal fa'al, maka dia dapat ilmu yang luar biasa dari Tuhan. Maka dia ketika itu mempunyai kekuatan namanya kuwatul akal. Situlah dia mulai menjadi nabi.
Setelah itu dia punya kekuatan berikutnya. Setelah dia punya kekuatan dari akal fa'al karena connecting dengan akal fa'al, ini tulisannya begini, al-aql al-fa'al. Apa tadi bahasa Indonesianya? Akal aktif. Kalau kita akal non aktif. Mikir dulu baru ngerjain. Akal tersebut mikir langsung jadi, enggak ada proses potensi menjadi reality, enggak. Setiap yang dipikirkan langsung realita, tidak perlu potensi dulu. Kita kan potensi dulu baru kemudian terjadi. Akal aktif enggak begitu. Intinya ini dari curahan Tuhan. Maka ketika seorang sudah melatih dirinya untuk melepaskan hakikat ruhnya dari materi jasmani, kemudian dia connecting dengan akal fa'al, jadi dia dapat kekuatan luar biasa, sehingga dia punya kekuatan berikutnya disebut dengan kuwatut takhyil. Kuwatut takhyil maksudnya apa? Sehingga dia menghayal, bukan hakiki. Dia menghayal seakan-akan di depan dia ada malaikat, padahal enggak ada malaikat. Dia menghayal seakan-akan dia mendengar firman Tuhan, padahal tidak ada yang berbicara. Seperti orang mimpi dia menghayal, padahal enggak ada hakikatnya, itu tidak. Tapi ini bukan di alam mimpi, di alam nyata, sehingga seakan-akan dia melihat malaikat di depannya padahal tidak ada malaikat. Maka ini kekufuran. Karena malaikat tidak ada. Ya. Sampai Ibnu Sina dalam sebagian risalahnya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Dia menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan pada hari tersebut akan memikul arsy Allah 8 malaikat. Kata dia 8 malaikat maksudnya aflak, yaitu planet-planet. Jadi malaikat Jibril datang dia ingkari, bukan gitu maksudnya. Maksudnya 8 malaikat maksudnya apa? Planet-planet. Ya, dia berbicara tentang semua. Jadi Allah pertama cipta tuh alam-alam benda-benda langit. Akal pertama munculkan planet ini, akal kedua munculkan planet ini terus. Saya membahas tapi waktunya enggak cukup ya. Pokoknya begini ya. Baik. Sehingga setelah dia punya kekuatan connecting dengan akal fa'al, maka kemudian dia punya kekuatan takhyil, menghayal. Seakan-akan ada malaikat yang berbicara dengan dia, seakan-akan dia mendengar suara Tuhan, padahal semua tidak ada. Sehingga ini tidak ada hakikatnya. Kemudian dia punya kemampuan yang ketiga namanya quwwatul hissiyah, mampu untuk merubah alam semesta, punya pengaruh terhadap alam. Sini kita harus belajar teori hayuli, teorinya Aristoteles, bahwasanya benda-benda di alam ini terdiri dari surah dan hayuli. Saya menjelaskan dia panjang lebar ya. Intinya seperti begini sederhananya. Kata dia sebenarnya alam semesta ada 2 potensi, potensi surah, potensi hayul. Hayul itu maksudnya materinya. Kalau tidak ketemu tidak jadi alam suatu benda di alam nyata. Contohnya misalnya mimbar itu terbuat dari kayu. Untuk jadi mimbar berkumpullah 2 potensi. Satu namanya potensi gambar mimbar, bentuk mimbar, satu potensi kayu. Ketika bertemu, treng jadilah mimbar. Kalau belum bertemu tidak ada, cuma dalam bentuk potensi. Ini tentu pembahasan panjang lebar dibantah oleh murid-muridnya sendiri. Saya tidak ingin bahas di sini. Tapi kata mereka ketika seseorang memiliki kekuatan dari akal fa'al, dia punya pengaruh untuk merubah alam. Alam yang tadinya harusnya potensi surah dan hayuli bertemu, hayulinya bisa dirubah. Sehingga merubah sunnatullah. Sehingga terjadi namanya mukjizat. Terjadi namanya apa? Mukjizat. Air yang tadinya lari ke bawah bisa mengalir ke atas ya. Api yang tadinya membakar bisa jadi apa? Dingin dan seterusnya. Air bisa keluar dari jari-jari. Ini semua karena kekuatan dari akal fa'al sehingga dia bisa mempengaruhi alam di sekitarnya. Yang disebut dengan apa? Mukjizat. Inilah hakikat kenabian menurut falasifah. Dari sini yang jadi masalah problem, sebagian mereka mengatakan yang bisa connecting dengan akal fa'al bukan cuma nabi, kita juga ahli filsuf bisa connecting. Dan jika seorang sudah connecting dengan akal fa'al berarti dia sudah bertemu dengan sumber ilmu yang sama sehingga dia tidak butuh kepada kenabian. Sebenarnya khilaf di antara mereka, apakah setiap nabi pasti filsuf dan apakah filsuf bisa jadi nabi? Khilaf. Karena sumber ilmunya sama dari akal apa? Fa'al. Maka kita dapat perkataan mereka aneh-aneh. Al-Farabi misalnya mengatakan syariat hanya mendukung filsafat. Filsafat itu intinya. Syariat hanya mendukung apa? Filsafat. Saya nukil semua dalam syarah akidah Al-Wasithiyah di Muqaddimah. Intinya ini adalah kesesatan. Konsekuensi dari ini bahwasanya kenabian itu bisa diraih oleh siapa saja. Konsekuensinya kenabian belum berakhir. Antum mau jadi nabi bisa. Antum pergi ke Gua Hira, melamun sana sampai lepas dari materi, connecting dengan akal fa'al. Ternyata bukan akal fa'al, jin tomang ente bertemu dengan jin tomang.
Ya. Saya rasa banyak orang tertipu dengan menganggap dirinya nabi karena ditangi oleh Jibril, ternyata jin dan jun ya. Oleh karenanya ini bahaya, sehingga kenabian bukanlah istifa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kenapa Ibnu Sina dikatakan kafir, di antaranya karena ini. Karena ini fikrah, pemikiran seperti inilah kekafiran karena kenabian bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dampaknya tadi. Nah, saya juga bisa connect akal faleh tidak butuh dengan Al-Qur'an ya. Sumbernya sama kok. Sumbernya sama. Saya tidak butuh dengan ajaran Muhammad. Saya juga punya ajaran sendiri karena sama-sama connecting kepada sumber yang sama. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang kita bahas adalah cara menetapkan kenabian. Waktu masih ada enggak? Cara menetapkan kenabian. Bagaimana kita tahu bahwasanya orang ini adalah seorang nabi? Bagaimana kita tahu orang ini adalah seorang nabi? Asy'ariyah, ya, jadi kita ada beberapa mazhab, ini Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya mengetahui nabi disebut dengan al-ayat. Al-ayat yaitu tanda-tanda kenabian. Atau disebut dengan, sebagian nulis dengan ad-dalail. Ad-dalail itu dalil, tanda-tanda. Seperti Al-Baihaqi punya buku judulnya Ad-Dalailun Nubuwah, ya. Dalailun Nubuwah. Sebagian ahlul bid'ah hanya membatasi pada mukjizat, Kata mereka dalil seorang nabi adalah dengan mukjizat. Pada mukjizat. Mukjizat itu apa? Adalah khawariqul adah yang disertai dengan tantangan, disertai dengan tahaddi. Mukjizat adalah kejadian luar biasa atau disebut dengan khariqul adah atau khawariqul adah al-maqrunah bit tahaddi, yang digandengkan dengan tantangan. Dengan at-tahaddi atau tantangan. Maksudnya menantang. Siapa yang bisa menantangkan seperti ini? Contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah tantang. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah kalau seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa, meskipun mereka bahu-membahu. Ya. Bahkan Allah tantang 10 surat. Asyra suwarin, muftarayatin, datangkan 10 surat, mereka enggak mampu. Allah tantang 1 surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Allah tantang, datangkan surat, mereka tidak bisa. Ini disebut dengan tanda kenabian. Bukti semua manusia tidak ada yang bisa datang seperti Al-Quran, makanya ini mukjizat. Yaitu khawariqul adah. Adah itu maksudnya sunatullah, kebiasaan. Khawariq yaitu yang merobek adah tersebut. Jadi disebut luar biasa. Ini biasa, ini namanya luar biasa. Biasanya air mengalir di atas ke bawah, ternyata air mengalir di bawah ke atas, berarti luar biasa. Biasanya seorang berjalan di tanah, tahu-tahu berjalan di udara, berarti luar biasa. Paham? Biasanya api membakar, ternyata api tidak membakar, berarti di luar dari kebiasaan. Itu namanya bahasa Arab khariqun lil adah atau khawariqul lil adah. Tetapi tidak semua kejadian luar biasa menjadi tanda kenabian. Disyaratkan tanda tersebut harus sesuai dengan tantangan. Kenapa ada syarat seperti ini? Harus ada tahaddi. Ini karena ada problem. Karena ternyata yang luar biasa itu banyak. Ada 3. Yang pertama adalah mukjizat atau ayat-ayat atau dalail atau al-ayat para nabi. Yang kedua adalah sihir. Sihir juga luar biasa enggak? Luar biasa, akhi. Tiba-tiba baskom masuk perut. Luar biasa, ya. Yang ketiga karamatul auliyat, karamah para wali. Para wali. Maka ketika kejadian luar biasa, ternyata ada 3 model. Di sini mereka mencoba mengkompromikan. Gimana caranya kita bisa tahu kejadian luar biasa yang merupakan tanda Nabi? Karena kejadian luar biasa ada 3. Maka di sini ada 2 metode.
ditempuh dua metode untuk mengkompromikan. Untuk mengkompromikan. Metode pertama, ini metode Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kata mereka, untuk bedakan mukjizat dengan karamat para nabi dan membedakan dengan sihir harus ada disertai dengan apa? Tantangan. Paham? Kejadian luar biasa tersebut harus disertai tantangan. Sertai tantangan. Adapun metode kedua, metode Mu'tazilah dengan mengingkari kejadian luar biasa lainnya. Kata mereka tidak ada sihir dan tidak ada karamah. Karena kalau ada sihir, ada karamah, maka tidak bisa dibedakan mukjizat. Ini dua metode, paham? Dua metode dalam rangka mengkompromikan. Kata Asy'ariyah sudah, namanya mukjizat harus ada tantangan. Kalau enggak ada tantangan berarti bukan tanda kenabian. Mu'tazilah mengatakan semua kejadian luar biasa kenabian. Kalau gitu sihir itu enggak ada, khayalan. Cuma halusinasi, halu. Tapi karamah enggak ada, itu cuma salah lihat. Dan ini masih akidah Ahlussunnah Jamaah, karamah banyak, dalilnya banyak. Tapi kalau Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah Jamaah mengatakan tidak perlu kita mengkompromikan dengan cara ini karena mukjizat itu levelnya tinggi. Semua kejadian luar biasa tapi berlevel-level. Dan mukjizat levelnya sangat apa? Tinggi. Contoh, siapa yang bisa bikin mukjizat air mengalir laut terbelah dua? Cuma Nabi Musa alaihissalam. Enggak ada sampai sekarang bisa bikin, enggak ada. Benar ada khawariqul ada kejadian luar biasa tapi tidak sampai setinggi seperti itu. Sehebat itu enggak ada. Paham? Kalau makanan datang dari tempat jauh tiba-tiba di sini, mungkin para wali mungkin mengalami, tapi makanan sedikit jadi banyak cuma Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah jelaskan dalam kitabnya Nubuwat dalam 2 jilid, dijelaskan hal ini bahwasanya tidak perlu cara seperti ini. Bahwasanya kejadian luar biasa itu berlevel-level. Dan adapun ayat-ayat tanda-tanda kenabian para nabi itu levelnya sangat tinggi, tidak sama dengan kejadian luar biasa yang lainnya. Kalau memindahkan barang jin ifrit juga bisa. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, kata jin ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau berdiri. Bisa atau tidak? Bisa, dia mampu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, saya sungguh kuat dan saya terpercaya. Satu mengatakan qalladzi inda ilminul kitab ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya akan datangkan sebelum kau mengedipkan mata. Tapi kalau makanan sedikit jadi banyak, ini cuma mukjizat. Ya, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air keluar dari tubuh, air wudu, ini cuma mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu seperti ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari dua sisi. Sisi pertama bahwasanya mukjizat itu levelnya lebih tinggi daripada karamat para wali dan daripada apa? Sihir. Dan kita tahu sihir yang melakukan sihir pasti orang-orang penyembah setan, pasti modelnya beda dengan para nabi. Paham? Dukun-dukun, ya, mukanya kacau, pakai cincin semua 10 jari, semerawut mukanya, jin kan gitu, apa dukun-dukun begitu. Masa mau disamakan apa? Nabi. Yang kedua, faedahnya bahwasanya tanda-tanda kenabian bukan cuma mukjizat saja. Tidak semua tanda kenabian disertai dengan tantangan mukjizat, tidak semua. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah 10 atau berapa sisi tentang dalil kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain 2 minggu lagi biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.